Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya, mari kita bahas episode sebelumnya yang dimana Xiao Yan berhasil memulihkan diri di dalam hutan. Lalu Xiao Yan pun pergi menuju kota transformasi tulang, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh paviliun petir angin. Kota ini dikendalikan oleh sebuah faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, mereka semua memiliki kesulitan untuk bersaing dengan Gerbang Transformasi Tulang. Kota ini merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan panjangnya dari kota Tianbei. Menurut dugaannya, seharusnya dia sudah meninggalkan wilayah paviliun angin petir. Apalagi dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat tanpa arahan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan gila selama beberapa hari. Tanpa sadar dia pun merasa tidak nyaman dengan keributan yang ia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan masuk ke kota. Saat Xiao Yan perlahan masuk ke sebuah toko, Xiao Yan bertemu seorang pria tua, wajahnya memiliki potensi yang harusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan melirik ke arahnya. Kekuatan pria tua ini baru saja sampai di kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak penting. Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Saudara muda ini, apakah kamu berencana membeli peta? Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Hihi, saudara muda, inilah peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling rinci yang dibuat oleh tokonya, dan harganya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari sebuah platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, lalu berbalik dan mulai pergi. Setelah Xiao Yan hendak pergi, tiba-tiba suara samar terdengar adik laki-laki, "Tolong tunggu." Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. "Ada apa?" Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Adik laki-laki ini benar-benar terlihat asing. "Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di pegunungan raksasa mata-mata?" Orang tua itu bertanya saat dia tersenyum. Pegunungan mata surga, kolam darah Gunung Surgawi, kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Orang tua itu juga terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah saudara muda bahkan tidak tahu tentang rentang mata surgawi dan kolam darah Gunung Surgawi? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, saya tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Bisakah atasan memberitahuku tentang hal itu? Xiao Yan dengan acak melempar sekantong koin emas. Dia sangat tertarik dengan pegunungan mata surga karena ini adalah topik yang banyak dibicarakan orang. Kolam darah Gunung Surgawi di lingkaran mata surgawi sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun akan ada gelombang energi alami muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang usai, danau gunung surga di dalam gunung berapi dipenuhi cairan merah yang sangat misterius. Apalagi, kolam darah Gunung Surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar lenyap. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas itu dan berbicara dengan ekspresi serius. "Apa gunanya kolam darah?" tanya Xiao Yan. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Selain itu, bahkan jika ahli Douzong memasuki kolam, ia akan mencuci dan memperkuat tubuh seseorang, sehingga kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Jika saudara muda ingin ke sana, Anda bisa membeli peta kolam darah Gunung Surgawi dari rumah tua saya. Hanya dibutuhkan 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan bisa mencapai puncak gunung. Xiao Yan sangat tercengang saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia sedang mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah Gunung Surgawi sangat menggoda. Tidak heran jika bisa menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan kebetulan seorang puncak Dou Huang.
Dia tidak jauh dari kelas Dozong. Namun, jika dia mengandalkan latihan normal, pasti butuh waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Terlebih lagi dia masih perlu membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang telah disebutkan Yao Lao saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil pelebur darah penumbuh tulang, lalu 2 inti darah dari 7 monster magic, dan 3 kerangka tubuh Dozong. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil pelebur darah penumbuh tulang adalah pil obat yang menjadi bagian dari puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan pengayaan obat Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Jika tidak sampai di kelas Dozong, tingkat keberhasilannya kemungkinan akan terlalu rendah. Jika ini memang benar, dia harus bergerak lebih cepat. Efek dari tempat darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan banyak ahli yang tertarik dengan hal itu. Jika dia terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Setelah berkeliaran di kota transformasi tulang dan menanyakan lebih banyak informasi, Xiaoyan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Terlebih lagi, saat ini jumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dari wilayah utara bergegas menuju ke kolam darah gunung surgawi. Lalu tidak lama setelah pergi, Xiaoyan pun berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah kolam darah gunung surgawi. Saya akan bergerak dan menuju ke kolam darah gunung surgawi besok setelah beristirahat semalaman di sini. Xiaoyan merapikan kamarnya sedikit pagi keesokan harinya. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Dia tidak segera memulai perjalanannya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan sebuah kursi di dekat jendela untuk duduk. Lalu di sekitar Xiaoyan ada banyak orang bercerita di penginapan tersebut. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang penuh dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya tempat sejumlah besar berita dilewatkan. Dengan demikian, orang biasanya merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Xiaoyan pun dengan santai meminum sepoci sake. Sambil menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Fokus saat ini dari keseluruhan kota transformasi tulang berada di kolam darah pegunungan surgawi. Wajah beberapa orang menjadi merah saat menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya tarik tempat darah gunung surgawi benar-benar terlalu hebat. Dikabarkan bahwa Paviliun Angin Petir, Paviliun 10.000 Pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menargetkan kolam darah gunung surgawi. Xiaoyan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tak disayangkan, kolam darah gunung surgawi juga memiliki daya pikat bagi sebuah faksi seperti Paviliun Angin Petir. Ada rumor bahwa Master Feng di Paviliun Angin Petir yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi paviliun berikutnya dari Paviliun Timur. Apalagi Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Dia bahkan bisa bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut bagian atas generasi muda di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi sepertinya mereka sedikit goyah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini yang disebut Xiaoyan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiaoyan, apakah dia yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa mematahkan formasi penjara 90 surgawi yang tersisa 3 tetua telah didirikan? Xiaoyan tanpa sadar aku terkejut saat mendengar pembicaraan itu tiba-tiba memusatkan perhatian padanya. Dia segera mengeluarkan senyuman pahit, mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam menaruhnya di kepalanya. Dia tidak ingin akhirnya mengungkapkan identitasnya, sehingga menarik masalah yang tidak perlu. Xiaoyan mendengarkannya sedikit lama dan berencana untuk pergi saat seorang tokoh berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Lalu munculnya sosok berwarna perak ini. Sebuah aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu.
Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukan orang biasa. Tatapan mata berwarna perak itu perlahan tersapu di sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang diduduki Xiao Yan. Sosok manusia berwarna perak tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari pertanyaan dan nada yang disarankannya, dia sudah duduk berhadapan dengan Xiao Yan. Tatapan setiap orang tanpa sengaja ditembakkan ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di hadapannya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi. Sebuah keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke pihak lain dengan agak ragu. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja hendak berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar tenang di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada winecupnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap pasif. Dia tersenyum dan berkata, "Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal. Anda tidak takut dengan formasi penjara 9 surgawi dari ketiga sesepuh Wind Lightning Northern Pavilion terbentuk. Jangan beritahu saya bahwa Anda takut pada saya?" Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih nyaring dan jernih, menekan semua suara di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun dilemparkan sebelum berhenti di Xiao Yan. Jangan katakan bahwa itu dia adalah Xiao Yan." Ekspresi di bawah Dou Peng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Apa hebatnya kamu? Beritahu saya nama Anda. Bersembunyi bukan gaya orang yang ahli." "Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang ahli. Alasan saya datang ke sini adalah untuk menuntut sesuatu dari Anda." Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. "Ada apa?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Doqi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Orang ini jelas-jelas menargetkannya. Apalagi, dari cara ini, kemungkinan dia tidak ada di sini untuk berteman. Badan ilusi 3000 petir. Pria berjubah perak itu tersenyum samar pada Xiao Yan. Namun, suaranya yang lembut membuat Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Suara yang dalam menuntut, "Anda adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion?" Orang lain memanggilku Tian Lei Zi. Jari pria berjuluk perak dimasukkan ke dalam cangkir dan sebuah petir turun di sekitar cangkir seperti ular kecil. "Tian Lei Zi, Fei Tian, kepala pavilion angin petir utara?" Kata-kata pria berjubah perak tadi terdengar saat deringan cangkir anggur terdengar saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan tanpa sengaja dipancarkan. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengerut saat mendengar beberapa kata terakhir, "Kepala Pavilion Utara Lightning Light." Penguasa Suan berat telah muncul seperti tindakan refleks. Penguasanya dengan keras membentak kepala pria berjubah perak dengan kekerasan. Sebuah ledakan sonik dibentuk pada penguasa, menghancurkan meja menjadi bubuk meski agak jauh. "Benar-benar sedikit kasar untuk memperlakukan orang tua seperti Anda." Pria berjubah perak itu tersenyum samar. Jemarinya dilipat dengan lembut dan cahaya petir yang terang menembaki itu bertabrakan dengan penguasa berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan dengusan dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan kilat petir. Sebuah guntur terdengar dan keduanya dieliminasi. Ini memang sebuah api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana benda itu berada pada peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak saat melihat api hijau jade. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penggarisnya yang berat setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya bergetar dan guntur gemuruh terdengar dan tubuhnya terisi dari jendela. Dengan mengguncangkan punggungnya, sayap tulangnya melebar. Akhirnya, ia berubah menjadi sinar terang, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat orang terdiam.
Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejarnya saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di dalam pot anggur satu demi satu sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat ia melihat ke arah Xiao Yan telah melarikan diri. Orang kecil, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Hal ini memang sebagai Elder Lei dan yang lainnya dijelaskan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya sudah menebaknya dengan benar, api surgawi yang giok hijau, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seharusnya merupakan sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Saya bahkan tidak pernah mendengar tentang metode Qi yang bisa menggabungkan api surgawi sepanjang hidup saya. Ini benar-benar pembuka mata kali ini. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi sangat tertarik di mata putih perak itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam menghilang dengan cara seperti hantu. Baru setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sepi dari penginapan tersebut berangsur pulih. Semua orang saling memandang terkejut. Tak disangka mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa itu setan tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan orang kecil itu akan sangat sial kali ini. Iblis tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi ahli Douzong beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa mendapatkan setan Fei Tian tua ini untuk bertindak secara pribadi, sudah cukup untuk namanya diketahui di seluruh wilayah utara. Perawatan semacam itu bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat nikmati.